Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Quran, wa ta'allamahu, dan mempelajarinya, wa amila bihi, dan dia mengamalkan dengan isi Quran, ulbisa, maka dipakaikan walidahu, kepada kedua orang tuanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tajan, satu mahkota, min nurin, dari cahaya, dauhu, cahayanya mahkota tersebut, mithlu dawi syamsi, seperti cahayanya matahari, wa yuksa, dan dipakaikan walidahu, kedua orang tuanya, khullataini, dua pakaian setelan, la takumu, yang tidak seharga, lahuma, bagi kedua perkara tersebut, ad-dunya, dunia, pastinya lebih mahal dari dunia dan segala isinya. Fayakulani, maka kedua orang tuanya mengatakan, bima, dengan sebab apa, usina, kami dipakaikan hadza, mahkota dan pakaian ini. Fayuqalu, maka dijawab, bi ahdi waladikuma al-Qur'an, karena sebab anak kalian mempelajari Al-Quran. Rawahul Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Jadi di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala yang begitu istimewa tadi dengan syarat membaca Al-Quran, kemudian mempelajari maknanya, kemudian mengamalkan isinya. Jadi ada 3 haknya Quran di sini. Jadi haknya dibaca, kemudian dipelajari. Jadi bukan hanya menghafalkan Quran, tetapi tidak tahu isinya sama sekali. Maka itu bukanlah bagian dari sunnah. Maka disebutkan dalam Syarah Sunan Abu Dawud miliknya Imam Ibnu Ruslan, bahwasanya menghafalkan Quran tanpa mempelajari isinya Al-Quran atau mempelajari maknanya Al-Quran itu bagian dari bid'ah. Ya, makanya yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua mempelajari maknanya, kemudian yang ketiga mengamalkan isinya. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Al-Quran kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau disifati oleh Sayyidah Aisyah, kana hulukuhul Quran. Beliau ini akhlaknya adalah Al-Quran. Maksudnya beliau ini seperti Al-Quran yang sedang berjalan. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran beliau kerjakan, apa yang dilarang oleh Al-Quran beliau tinggalkan. Begitu juga para sahabat. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, beliau ini kedatangan tamu yang begitu menyebalkan. Datang-datang langsung ngomel-ngomel, mencaci maki, berkata-kata yang tidak pantas. Maka Sayyidina Umar marah. Hampir saja beliau memukul tamu tadi. Maka keponakan tamu tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, ingatlah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini orang ini bodoh, ini orang enggak bener, orang enggak waras. Enggak usah diikuti, enggak usah diabaikan. Enggak usah ditanggepin, ini orang bodoh, ini orang enggak jelas. Maka Sayyidina Umar yang begitu marah mendengar ayat Al-Quran langsung berhenti seketika marahnya. Nah, makanya kita coba praktek begitu. Walaupun kita ini ngantuk mamanya, ingat ayat Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Langsung berdiri, hilang ngantuknya, tahajud. Nah, ya harusnya begitu.
Kalau kita ini mau baca Al-Quran dengan bacaan yang cepet, seperti balapan MotoGP umpamanya, langsung ingat warattilil Qur'ana tartila, bacanya langsung pelan-pelan gitu. Kalau kita ini mau lihat gambar-gambar yang haram atau mau berbicara dengan mar'ah ajnabiyah umpamanya, maka langsung ingat wala taqrabuz zina, langsung ditinggalkan jauh-jauh. Bagaimana? Insyaallah semua niat. Ya. Ini namanya membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kalinya, orang itu kalau amal dia akan bisa semangat kalau dia mengingat apa yang disediakan oleh Allah untuk dia. Kalau orang itu amal dengan ihtisab, maka amalnya bisa ikhlas, amalnya bisa sungguh-sungguh, amalnya bisa serius, amalnya bisa tidak malas-malesan, tidak ogah-ogahan. Maka kalau kita lihat sendiri, kita ini kenapa kok kalau amal itu kok malas-malesan saja? Karena fadilah amal itu jarang kita tampakkan di depan diri kita. Akhirnya amal itu malas-malesan. Seandainya kita ini amal dengan menampakkan fadilah, mengingat-ingat fadilah, maka amal bisa akan sungguh-sungguh. Seperti seorang tabi'in, Sayyidina Tawus. Beliau ini mau tidur, kemudian beliau pegang kasurnya. Wahai kasurku, kamu ini begitu lembut, kamu ini begitu empuk, tapi kasur di surga lebih lembut dan lebih empuk daripada kamu. Akhirnya nggak jadi tidur. Kalau kita ini, wahai alasku, kamu itu begitu empuk, enak dipegang kalau waktu istighosa. Akhirnya duduk-duduk di belakang situ, terus nggak mau ikut, cuma megang alas saja. Ini namanya tidak mengingat-ingat fadilah dari suatu amalan. Maka kalau kita bayangkan, kita ini kalau membaca Al-Quran, jadi hafid Al-Quran, bisa mendapatkan macam-macam fadilah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya saja punya mahkota yang lebih terang daripada cahaya matahari kalau ditaruh rumah. Apalagi anak yang menghafalkan itu sendiri. Gak bisa dibayangkan bagaimana keindahan mahkotanya, keindahan istananya. Maka akhirnya kita ini nanti menghafalkan Quran itu kan sungguh-sungguh. Tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu pakai buku setoran, terus baca Quran terus. Tidak perlu dipindah ke bawah pohon, terus baca Quran terus. Jadi ini menghadirkan fadilah ini satu perkara yang sangat penting. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Orang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dan karena mencari pahala. Nah, ini mencari pahala ini perkara yang penting, bukan hanya baca Quran saja, semua perkara kita usahakan bagaimana kita itu mencari pahala. Makanya kita nulis di kelas, rasakan untuk mencari pahala. Kita ingatkan, kita ingat-ingat bahwa tintanya ahli ilmu ketika disandingkan dengan darahnya orang yang mati syahid, maka lebih berat pahalanya tintanya ahli ilmu. Maka kalau ingat itu pelajaran itu nulis semangat. Nulis Bukhari pun semangat. Enggak bakal nyuruh makmurnya untuk nulis. Jadi ihtisab ini sangat penting sekali. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala man qara'a al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, lam yuradda, maka dia tidak akan dikembalikan ila ardhil umur, kepada umur yang paling hina, maksudnya tua atau pikun. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Ta'ala, tsumma radadnahu asfala safilin, aku mengembalikan sebagian manusia kepada sehina-hinanya orang yang hina. Maksudnya umur tua, dalam tafsir begitu.
Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang iman dan amal saleh. Qala Ibnu Abbas mengatakan, alladzina qara'ul Qur'an, yaitu orang-orang yang menghafalkan Quran, membaca Al-Quran. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad.